Halo semua, kalian pernah bertanya-tanya gak sih, waktu kalian lagi nyiram tanaman atau lagi nyuci motor, pasti kalian suka nekan ujung pipa selang air biar airnya lebih cepat keluar dibandingkan gak ditekan. Kenapa ya itu bisa terjadi? Ternyata hal ini berkaitan dengan hukum Bernoulli loh. Mau tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk langsung aja kita simak pembahasannya berikut ini. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih hukum Bernoulli itu apa? Jadi, hukum Bernoulli itu adalah hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Dan yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, hukum Bernoulli membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik sob. Masih ingat kan rumusnya? Energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Nah, berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Tekanan plus energi kinetik plus energi potensial sama dengan konstan. Dari persamaan di atas, massa yang disimbolkan dengan M bisa kalian substitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan hukum Bernoulli. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti di bawah ini. P1 plus setengah PV1 kuadrat plus PGH1 sama dengan P2 plus setengah PV2 kuadrat plus PGH2. Dengan keterangan P1 sebagai tekanan pada ujung pipa 1, P2 sebagai tekanan pada ujung pipa 2, P1 kecepatan aliran fluida pada pipa 1, P2 sebagai kecepatan aliran fluida pada pipa 2, G sebagai percepatan gravitasi, H1 sebagai ketinggian penampang pipa 1, dan H2 sebagai ketinggian penampang pipa 2. Buat lebih jelasnya, kalian bisa lihat ilustrasi berikut. Di video ini, kami akan memberikan contoh penggunaan salang air yang bersangkutan dengan hukum Bernoulli. Mau tahu caranya? Simak penjelasan berikut ini ya. Pertama, siapkan bahan dan alat, yaitu salang air, keran air, objek yaitu bunga atau tanaman, dan yang terakhir jangka sorong. Cara kerjanya, yang pertama, ukur diameter selang air pada ujung selang yang ditekan dan diameter asli selang menggunakan jangka sorong. Lalu juga ukur ketinggian selang dari bawah tanah. Yang kedua, hubungkan selang dengan keran air. Yang ketiga, buka keran air, lalu biarkan air mengalir pada selang air. Pada percobaan pertama, jangan tekan ujung selang air mengalir dengan tekanan tinggi di dalam selang. Maka, yang terjadi kecepatan air yang mengalir menjadi rendah. 4. Setelah itu, coba untuk menekan setengah diameter dari ujung selang air. Maka, tekanan air di dalam selang menjadi rendah. Kan air yang keluar menjadi lebih cepat alirannya. Pada percobaan ini terbukti hukum Bernoulli yaitu jika tekanan fluida menurun, maka kecepatan fluida akan meningkat. Sebaliknya, saat kecepatan fluida menurun, maka tekanan pada fluida menjadi meningkat. Pada saat kalian menyemprotkan air dengan menggunakan selang air, kita akan melihat fenomena fisika. Ketika lubang selang dipencet, maka air yang keluar akan menempuh lintasan yang cukup jauh. Sebaliknya, ketika selang dikembalikan seperti semula, maka jarak pancaran air akan berkurang. Fenomena fisika tersebut dapat dijelaskan dengan mempelajari tentang persamaan kontinuitas berikut. Persamaan kontinuitas menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan ini, kita harus memahami beberapa istilah dalam aliran fluida. Garis alir atau streamline didefinisikan sebagai lintasan aliran fluida ideal atau aliran lunak. Garis singgung di suatu titik pada garis alir menyatakan arah kecepatan fluida. Garis alir tidak ada yang berpotongan satu sama lain. Tabung air merupakan kumpulan dari garis-garis alir. Pada tabung alir, fluida masuk dan keluar melalui mulut-mulut tabung. Fluida tidak boleh masuk dari sisi tabung karena dapat menyebabkan terjadinya perpotongan garis-garis alir.
Perpotongan ini akan menyebabkan aliran tidak lunak lagi. Jadi, pada video ini kita sudah mempelajari konsep fluida dinamis dan penerapan konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan konsep kontinuitas maupun Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat menghidupkan air saat pengisian air melalui keran yang bekerja menggunakan prinsip kontinuitas. Selain itu, fluida dinamis juga dapat diterapkan saat menyiram tanaman menggunakan air melalui selang. Prinsip menyiram tanaman menggunakan konsep Bernoulli.